Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kita balik lagi untuk ngebahas soal TWK Superhot CPNS 2024 dan pada episode ini kita akan khusus ngebahas materi dan soal integritas. Yuk teman-teman, kita mulai aja. Integritas bagi ASN. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan integritas ASN? Jadi, ASN itu sebagai aparatur sipil negara wajib punya nilai integritas supaya dapat menghindarkan dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan ya teman-teman ya. Nah, ini ataupun kewenangan. Penanaman nilai integritas serta anti korupsi tersebut wajib dicoba sedini mungkin. Jadi, integritas itu sangat penting bagi ASN karena menunjukkan kesadaran dalam berperilaku supaya apa? Supaya kita menjadi ASN yang mampu memberikan pelayanan publik dengan baik atau juga mampu memperkuat solidaritas serta pemersatu bangsa dan lain sebagainya. Jadi integritas ini memang sangat-sangat amat penting ya teman-teman ya, sebagai salah satu kriteria utama untuk ASN. Kenapa integritas menjadi penting? Karena saat ini banyak persoalan baru yang muncul telah diidentifikasi dalam menghambat upaya ini, yaitu masih rendahnya integritas dalam birokrasi. Efek dari hambatan ini adalah pelayanan publik menjadi tidak akuntabel, tidak transparan, dan memiliki potensi terjadinya korupsi, teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya ya. Jadi ASN yang tidak berintegritas itu ditakutkan akan memiliki potensi terjadinya korupsi, teman-teman. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi integritas. Yang pertama, akuntabilitas kinerja, digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, dan komitmen kerja. Yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja itu adalah bagaimana kinerja kita tuh bisa terukur, baik dalam penilaian, evaluasi, ataupun langkah-langkah atau strategi yang kita lakukan. Yang kedua adalah digitalisasi layanan. Saat ini, kita memang dituntut untuk selalu merespon dengan cepat dan akurat dan untuk itu dibutuhkan digitalisasi dalam setiap pelayanan pemerintah. Lalu juga reformasi birokrasi dan komitmen kerja. Dua hal ini juga sangat amat penting untuk mempengaruhi integritas seseorang sebagai ASN, teman-teman ya. Kemudian, menurut Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2007, pengertian integritas itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, atau pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, serta risiko yang menyertainya. Oke, ingat-ingat ini adalah Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017. Oke, sekarang teman-teman kita akan belajar tentang apa aja sih komponen atau aspek dari integritas. Ada tiga komponen utama. Yang pertama integritas inti, kemudian integritas etos kerja, lalu integritas sikap, di mana di dalamnya itu terdapat butir-butir atau nilai dari integritas tersebut, teman-teman. Jadi kita selama ini mengenal ada 9 nilai ya, ada 9 nilai integritas. Oke, dan itu adalah nilai yang terkandung dari aspek-aspek integritas ini. Ada jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil, teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman hafal tentang 9 nilai ini, karena ini biasanya paling sering keluar dan muncul di dalam soal TWK. Seperti itu. Oke, next. Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Jadi, KPK dalam memberantas korupsi itu punya 3 langkah pencegahan ya, atau tiga langkah atau 3 upaya pemberantasan. Yang pertama itu adalah penindakan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana KPK ini bisa melakukan strategi represif, teman-teman. Jadi, hal yang menyangkut menindak koruptor, kemudian membawanya ke pengadilan, membaca tuntutan, dan lain-lain. Lalu, upaya kedua adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini merupakan perbaikan pada sistem. Sistemnya di mana? Di sistem lembaga pemerintahan ataupun di dalam pelayanan-pelayanan yang memang memungkinkan terjadi korupsi, maka di situ harus dilakukan perbaikan sistem. Itu merupakan pencegahan yang dilakukan oleh KPK ya.
Dan satu lagi yang paling penting adalah upaya atau aspek pendidikan, teman-teman. Di sini adalah berisi tentang bagaimana kita tuh mengkampanyekan serta mengedukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan bahwa korupsi itu buruk dan harus diperangi bersama-sama. Dan teman-teman, silakan diingat-ingat ya, tiga trisula ini karena sering biasanya juga muncul di soal dalam bentuk contoh-contoh masalah. Baik, yuk langsung aja kita bahas latihan soal integritas full penalaran serta pembahasannya. Shoo. Soal pertama, Budi adalah seorang pejabat senior di Biro Perlengkapan suatu kementerian. Ada rekanan penyedia yang telah bekerja sama dalam memberikan layanan peralatan komputer, menawarkan komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah Budi kapanpun ia membutuhkannya. Dalam 3 bulan mendatang, kontrak layanan peralatan komputer bagi Kementerian Budi akan diperbaharui, dan Budi menjadi anggota kepanitiaan yang menentukan perusahaan mana yang akan memenangkan kontrak tersebut. Permasalahan utama dalam konteks di atas adalah melainkan A. Sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, Budi telah menerima hadiah berupa dari pihak rekanan kementerian. B. Budi akan menjadi panitia pengadaan yang berhak untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih oleh kementerian. C. Pemberian komputer dilihat sebagai upaya untuk mengurangi dependensi Budi pada saat menentukan siapa pemenang tender. D. Pemberian tersebut akan membuat Budi merasa berhutang jasa pada kontraktor yang telah memberikan komputer. Kementerian akan melakukan pembaharuan kontrak layanan peralatan komputer dalam 3 bulan mendatang dan Budi sebagai penjabat senior melakukan gratifikasi. Nah, teman-teman, soalnya tuh kira-kira seperti ini, teman-teman. Jawabannya tuh kayaknya semuanya benar ya. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini? Silakan teman-teman kerjain dulu. Boleh juga komen di kolom komentar. Baik, yuk kita analisa. Jadi kalau baca soal TWK teman-teman ya, saya sarankan langsung ke kalimat pertanyaannya. Biasanya di mana? Ada di paling akhir dari narasi soal. Kalau kita baca soalnya semua, biasanya kita akan sedikit berkutat dengan waktu ya. Karena dalam satu soal di SKD kita maksimal tuh 40 detik harus selesai soalnya untuk kita kerjakan teman-teman. Jadi kita harus pasang strategi yang tepat dan cepat supaya ya, jawaban yang kita pilih nanti itu benar-benar adalah jawaban yang sesuai. Jadi kita lihat lagi di sini, permasalahan utama dalam konteks di atas adalah melainkan. Karena permasalahan utamanya itu tidak dijelaskan, maka kita harus membaca narasi, teman-teman. Nah, membaca narasi. Usahakan baca narasi ini dalam waktu 15 detik untuk kita baca dan memahami seperti itu. Jadi, mulai sekarang teman-teman juga harus bisa untuk membaca cepat ya, dan juga memahami konteks bacaan dengan cepat. Baik. Oke, masalahnya adalah di sini Budi ini pejabat ya, pejabat senior di kementerian. Kemudian ada rekanan memberikan Budi laptop. Nah, jadi dia tuh menawarkan komputer ya, sorry, komputer kepada Budi. Kemudian 3 bulan lagi, kontrak layanan peralatan komputer akan diperbaharui. Kemudian Budi juga anggota panitia yang menentukan perusahaan mana yang akan memenangkan kontrak. Wah, ini kan udah jelas banget ya. Ini namanya adalah gratifikasi, teman-teman ya. Jadi si Budi ini menerima gratifikasi. Nah, boleh nggak ini? Tentu saja ini nggak boleh. Ini ada sebuah permasalahan. Dan kita sebagai ASN, sekecil apapun itu kita tidak boleh menerima gratifikasi. Karena apa? Karena itu tentu saja akan menimbulkan apa ya kecenderungan kita untuk atau keberpihakan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita langsung analisa soalnya. Apa sih kira-kira masalah utama di sini? Tapi yang ditanya adalah melainkan, teman-teman. Berarti yang kecuali. Jangan sampai terkecoh nih. Kecuali yang ditanyakan. A. Sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, Budi menerima hadiah. Apakah ini masalah? Iya, ini adalah masalah ya, teman-teman. B. Budi akan menjadi panitia pengadaan yang berhak untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih kementerian. Ya, kalau kita lihat di sini akan ada konflik of interest ya. Kenapa? Karena Budi akan jadi panitia pengadaan, sementara dia menerima gratifikasi. Jadi tentu saja ini merupakan sebuah masalah.
Kemudian yang C, pemberian komputer dilihat sebagai upaya mengurangi dependensi budi pada saat menentukan siapa yang menjadi pemenang tender. Kita lihat dulu ya. Pemberian komputer upaya mengurangi dependensi. Nah, ada kata-kata mengurangi dependensi. Nah, dependensi ini apa sih, teman-teman? Dependensi ini adalah ketergantungan ya. Nah, ketergantungan ini artinya dependensi, ketergantungan. Apakah pemberian komputer ini upaya untuk mengurangi ketergantungan? Kita simpan dulu ya. Baik, kita lihat lagi yang D. Pemberian komputer akan membuat Budi merasa berhutang jasa pada kontraktor. Tentu saja, bisa jadi ya. Yang E, kementerian akan melakukan pembaharuan kontrak layanan komputer dalam 3 bulan mendatang dan Budi sebagai pejabat senior melakukan gratifikasi. Tentu saja ini merupakan masalahnya. Yang ditanya adalah kecuali, teman-teman. Sedangkan dari semua pilihan jawabannya itu memang kelihatannya serupa, sama. Semuanya ini adalah masalah yang terjadi. Tapi kita lihat lagi di sini. Saya ingin mengajak teman-teman ke opsi nomor C. Kita pahami kalimatnya. Pemberian komputer dilihat sebagai upaya mengurangi dependensi. Dependensi ini adalah ketergantungan artinya. Oke. Jadi, apakah pemberian komputer untuk mengurangi ketergantungan? Justru yang terjadi adalah memberikan komputer atau gratifikasi yang diterima itu malah akan meningkatkan ketergantungan, bukan mengurangi. Tapi ini adalah meningkatkan, teman-teman ya, meningkatkan ketergantungan Budi pada saat menentukan siapa pemenang tender. Jadi jawaban yang tidak sesuai atau yang kecuali dari permasalahan ini adalah benar sekali yang C ya, teman-teman ya. Oke, gimana? Susah? Tergocek? Nah, kita lanjut ya untuk soal selanjutnya. Soal nomor 2. Silakan dibaca teman-teman, kalau mau di-pause dulu boleh ya. Seorang aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki integritas tinggi selalu menjunjung tinggi kejujuran dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam setiap keputusan dan tindakan, integritas ASN tercermin dalam ketegasan terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pelayanan masyarakat. Contoh integritas ASN dalam ruang lingkup kerja adalah kecuali. Nah, ingat kecuali. A. Menjauhi konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada kepentingan masyarakat dan tugas jabatan. B. Menyampaikan keputusan dan tindakan dengan transparan, menjelaskan dasar keputusan, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada publik secara jujur dan terbuka. C. Menolak memberian hadiah atau imbalan lainnya yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas dalam menjalankan tugas. D. Mengikuti dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku dalam bidang pekerjaannya. Atau E. Menunjukkan perilaku eksklusif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Silahkan dianalisa. Oke, yuk sama-sama kita bahas. Oke, kata kuncinya ASN itu wajib memiliki integritas ya. Oke. Dan kemudian integritas itu tercermin pada nilai-nilai yang ada. Pertanyaannya adalah, apa contoh integritas di lingkup kerja? Jadi pertanyaannya itu kita harus tahu bagaimana ASN itu bisa menunjukkan integritasnya di lingkupan kerja. Tapi yang ditanya adalah kecuali, berarti yang bukan di dalam lingkup kerja atau yang tidak sesuai dengan lingkup kerja. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? A. Menjauhi konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Ini bagus ya, karena dia menjauhi konflik kepentingan dan memastikan keputusan yang diambil itu berdasarkan kepentingan masyarakat dan tugas jabatannya, sesuai dengan tupoksi ya. Jadi ini kita tandai dulu, oke. Yang B, menyampaikan keputusan dan tindakan dengan transparan. Wah, ada kata-kata transparan di sini. Menjelaskan dasar keputusan dan memberikan informasi yang diperlukan kepada publik secara jujur dan terbuka. Ada nilai integritas di sini yang sudah sangat jelas, jadi saya rasa ini jawabannya juga oke ya, teman-teman. Yang C, menolak pemberian hadiah atau imbalan lainnya yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Pemberian hadiah ini yang udah kita bahas tadi, ini contohnya adalah maksud saya merupakan contoh dari gratifikasi, teman-teman. Jadi ini tentu saja tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Jadi kalau kita nolak gratifikasi, apakah itu hal yang benar? Tentu saja itu adalah hal yang benar.
Kemudian yang D, mengikuti dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku dalam bidang pekerjaannya. Benar ya? Yang kelima, menunjukkan perilaku eksklusif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, perilaku eksklusif itu apa sih teman-teman? Yuk, ada yang tahu kira-kira perilaku eksklusif itu seperti apa? Iya, benar banget. Eksklusif itu adalah perilaku yang dia itu mengistimewakan ya, mengistimewakan. Mengistimewakan atau dia itu hanya terbatas pada orang tertentu saja, ya, tertentu saja. Jadi, eksklusivitas di dalam memberikan pelayanan itu tidak boleh dan dia tuh melanggar ya atau bertentangan dengan nilai integritas. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman ya. Harusnya gimana? Harusnya itu inklusif. Dan sekarang inklusivitas itu sangat amat digaungkan di dalam pelayanan publik dan merupakan salah satu hal yang paling utama yang wajib dilakukan oleh ASN. Oke, next soal nomor 3. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden RI pertama, Bung Hatta juga dikenal sebagai intelektual dan ekonom yang ulung, memberikan kontribusi besar dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Keberhasilan Bung Hatta dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi membuatnya dikenal sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bung Hatta telah menorehkan sejarahnya sebagai sosok yang memberikan kontribusi besar bagi pembentukan dan pembangunan Indonesia pada awal kemerdekaan. Nilai integritas yang ditunjukkan Bung Hatta adalah A. Bertanggung jawab, B. Kerja keras, C. Peduli, D. Disiplin, atau E. Mandiri. Wah, soalnya kita harus melihat studi kasus nih ya, ceritanya. Jadi soal seperti ini tuh memang keluar di TWK tahun lalu ya, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, kita lihat konteksnya ya, sama-sama yuk kita analisa soalnya. Bung Hatta merupakan wakil presiden, kemudian beliau juga sebagai intelektual dan ekonom yang ulung, dan telah memberikan kontribusi besar. Jadi beliau tuh sudah menunjukkan kontribusinya kepada bangsa ya, dalam bentuk apa? Dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Jadi gara-gara itu, Bung Hatta itu juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Bung Hatta menorehkan sejarahnya sebagai sosok yang memberikan kontribusi besar bagi pembentukan dan pembangunan Indonesia pada awal kemerdekaan. Kira-kira nilai integritas yang ditunjukkan Bung Hatta apa ya, teman-teman? Yang mana? Oke. Kalau kita lihat di sini, tentu saja jawaban yang paling mendekati itu adalah tanggung jawab dan kerja keras ya, teman-teman. Karena kalau mandiri, kurang kelihatan unsur kemandirian atau aspek kemandirian yang ada di narasi. Kita bukan menilai Bung Hattanya ya, tapi kita menganalisa narasi. Dan kata-kata mandiri itu sepertinya tidak kita temukan di dalam narasi soal. Kemudian disiplin juga belum ya, teman-teman ya. Kemudian peduli, ini juga masih agak jauh ya teman-teman ya. Antara kerja keras dengan bertanggung jawab. Kita sudah kerucutkan dua jawaban opsi. Kira-kira mana pilihan yang terbaik? Iya, jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman, kerja keras ya. Kenapa? Karena memang Bung Hatta ini memang kalau kita lihat dari narasinya, selain menjadi wakil presiden, beliau tuh juga sebagai intelektual dan ekonom yang sudah memberikan kontribusi besar gitu ya dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Dan tentu saja ini kontribusi besar ini memang eh, terasa banget pada awal kemerdekaan, bahkan hingga saat ini, teman-teman. Jadi tentu saja ini merupakan hasil dari kerja keras Bung Hatta, yang mana beliau itu tidak pantang menyerah atau tidak apa namanya ya, tidak berhenti untuk terus melakukan kontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah yang B, teman-teman ya. Oke, ini ada pembahasannya di sini. Baik, soal nomor 4. Pahlawan nasional Teku Umar adalah sosok yang memperlihatkan nilai integritas yang luar biasa. Meskipun kehidupannya penuh dengan keterbatasan, baik dalam hal ekonomi maupun sumber daya, Teku Umar tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai pejuang kemerdekaan.
Pada saat Aceh menjadi pusat perlawanan melawan penjajah, Teku Umar tidak hanya mengusung semangat perlawanan fisik, tapi juga menunjukkan integritasnya dalam kehidupan sehari-hari yang jauh dari kemewahan. Selalu mendekatkan diri dengan masyarakat dan selalu berusaha memberikan contoh yang baik. Nilai integritas yang ditunjukkan Teku Umar adalah A. Peduli, B. Tanggung jawab, C. Sederhana, D. Adil, atau E. Berani. Nah, gimana teman-teman? Jawaban yang paling tepat kira-kira untuk soal nomor 4 apa ya? Kita cari kata kunci. Jadi ketika ada soal seperti ini, temukan keywordnya teman-teman. Kata kunci yang paling menonjol atau dominan di dalam hal atau narasinya. Di sini kita lihat ada kata-kata keterbatasan, hidupnya penuh dengan keterbatasan, baik hal ekonomi maupun sumber daya ya, seperti itu. Tapi beliau tetap konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pejuang. Nah, kemudian beliau menunjukkan integritasnya dalam kehidupan sehari-hari yang jauh dari kemewahan, teman-teman. Jadi ada, walaupun hidupnya dengan keterbatasan, baik itu dalam hal ekonomi atau sumber daya, dan jauh dari kemewahan, Teku Umar ini adalah pahlawan yang terus konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pejuang kemerdekaan. Nah, jadi ketika kita menganalisa konteks seperti ini dan sudah sangat jelas ya, kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal keempat adalah yang mana? Benar, yang C teman-teman ya, sederhana. Oke, ini untuk pilihan jawabannya di sini. Baik. Soal nomor 5. Gimana? Tetap semangat kan teman-teman? Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share, like, sama komen ya. Apa aja boleh kalian komen, boleh request materi atau ngejawab soal latihan, itu boleh banget teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus dukung dan support channel ini ya. Baik, oke kita lanjut. KPK telah bertindak sebagai garda terdepan dalam upaya memerangi korupsi melalui serangkaian kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, swasta, maupun pihak lainnya. Di bawah ini, yang merupakan implementasi dari aspek pencegahan korupsi, yaitu A. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak korupsi yang melibatkan pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. B. Melakukan operasi tangkap tangan untuk menangkap pelaku korupsi secara langsung ketika terjadi tindakan suap atau transaksi ilegal lainnya. C. Mengadakan kegiatan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, sekolah atau universitas. D. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di lembaga negara. Atau E. Memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas bagi generasi muda. Waduh, ini soalnya benar-benar hot ya teman-teman ya. Harus kita nawar nih, kira-kira apa ya aspek dari pencegahan korupsi tersebut. Kita kalau paham konteksnya ya teman-teman, tentang aspek pencegahan korupsi ini, pasti kita mudah untuk menjawabnya. Ingat, KPK punya 3 aspek. Yang pertama itu penindakan, yang kedua itu adalah pencegahan, dan satu lagi adalah pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan. Aduh, maaf ya, tulisannya jelek banget nih saya, teman-teman ya. Oke, kira-kira aspek pencegahan yang mana? Kita analisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini kayaknya sudah masuk ke konteks atau ranah penindakan ya, teman-teman ya. Jadi ini saya rasa bukan ya. Kemudian melakukan operasi tangkap tangan untuk menangkap pelaku korupsi. Nah, melakukan operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan ini OTT, jadi ini juga sudah di penindakan ya teman-teman ya. Yang C, mengadakan kegiatan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Nah, kegiatan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Ini masuk ke mana teman-teman? Udah jelas ya, ini masuk ke dalam pendidikan, jadi ini juga bukan. Yang D, mengembangkan sistem dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di lembaga negara. Apakah ini jawabannya? Sepertinya iya, teman-teman ya. Kita lihat dulu
Yang E, memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas bagi generasi muda. Ini juga sepertinya masuk ke dalam pasal yang pendidikan ya. Jadi ini bukan ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Baik, latihan soal. Nah, teman-teman silakan ya dikerjain latihan soalnya. Jangan lupa tinggalin jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Stay tune terus di channel ini karena nanti kita bakal upload lagi materi serta pembahasan soal untuk TWK, TKP, dan DIU. Siap-siap ya semuanya. Semoga kalian semua lancar dan bisa lulus CPNS tahun ini ya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.